Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita sebagai rakyat Indonesia yang mayoritas muslim tentu sangat akrab dengan yang namanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita dikondisikan selama sebulan untuk puasa di bulan tersebut. Malamnya pun juga kita dikondisikan untuk melaksanakan tarawih qiyamul Ramadan. Kita pun juga sangat terbiasa atau sangat kenal dengan yang namanya bulan Syawal, terutama tanggal 1. Sehingga banyak orang yang mengatakan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal, ya, tanggal 1-nya yang banyak disebutnya. Sebagian kita pun juga akrab dengan yang namanya bulan Rajab, ya. Tapi ternyata tidak sedikit banyak kaum muslimin yang tidak akrab dengan yang namanya bulan Dzulqa'dah. Dengan Dzulqa'dah banyak kaum muslimin yang terasa asing. Mendengarnya pun juga asing. Dan kita hari ini berada pada bulan Dzulqa'dah. Penamaan-penamaan bulan-bulan dalam Islam ini diserap juga dalam bulan-bulan yang kita pakai di Indonesia atau mungkin terutama di Sunda lah ya. Kayak Ramadan. Kalau di Sunda disebutnya bulan apa Bapak Ibu? Ramadan bulan apa? Bulan puasa. Kenapa disebut bulan puasa? Karena memang siang harinya kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Biasa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu dalam bulan-bulan tersebut. Bulan Muharram, kita orang Indonesia, kita orang mungkin yang di Jawa Barat mengatakan bulannya namanya bulan Suro. Dari mana penamaan bulan Suro? Dari kata Asyura, ya. Hari ke-10 pada bulan Muharram yang dikaitkan dengan peristiwa Karbala, dibantainya, dibunuhnya cucu Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Peristiwa besar. Bulan Rabiul Awal, kita menyebutnya sebagai bulan apa? Bulan Mulud. Kenapa disebut bulan Mulud? Karena dikaitkan dengan peristiwa maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutlah bulan Mulud. Nah, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, disebut bulan apa Bapak Ibu dalam bahasa Sunda? Bulan Hapit. Naon tah Hapit teh? Ternyata Hapit ini berasalnya juga dari sana. Dari mana? Arab, ya. Dari mana? Dari kata apa? Hafidh. Hafidh itu apa artinya? Jaga. Jadi di bulan saya jadi juga rada terpengaruh antara hafidh dengan hafid ya. Bulan hafid atau yang aslinya bulan hafidh ini kita dituntut untuk banyak menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena ternyata bulan hafidh atau hafid atau dalam nama aslinya adalah bulan Dzulqa'dah, termasuk pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Sebagian orang Jawa Barat, ini di Jawa Barat terjadinya, ada yang mengatakan kalau pada bulan Hapit ini banyak pantangannya, banyak larangannya. Di antaranya adalah jangan menikah, tong kawin lamun bulan Hapit. Kenapa tidak boleh nikah pada bulan Dzulqa'dah? Karena bisa seret rezekinya. Ada sebagian orang di Jawa Barat
yang berkeyakinan seperti itu. Tentu itu adalah keyakinan yang salah. Bulan Dzulqa'dah bukanlah bulan kesialan. Malah sebaliknya, Dzulqa'dah adalah bulan mulia. Sebagaimana yang Allah firmankan di At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Setahun ada 12 bulan dan kata Allah minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Bulan-bulan tersebut kita akan ketahui dalam hadis Rasulullah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, apalagi apa tadi? Rajab. Muncik bahasa orang berarti Hapit, Rayagung, Suro, jeung Rajab. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang Allah muliakan. Muncul pertanyaan, lah kok cuma 4 bulan itu? Bagaimana dengan Ramadan? Bukankah katanya Ramadan adalah bulan yang sangat mulia? Betul, bulan yang sangat mulia. Namun kita sedang berbicaranya di At-Taubah ayat 36. Di mana Allah menceritakan kemuliaan di 4 bulan ini. Dan memang sebagian ulama mengatakan kemuliaan Ramadan itu tidak dari awalnya. Tidak dari awal ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau 4 bulan ini Allah sudah tentukan dari dulunya. Kemuliaan bulan Ramadan, kata ulama, mulai diangkat jadi mulia dikarenakan peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah Ramadan bulan yang sangat mulia. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika berada dalam bulan Dzulqa'dah seperti ini? Pertama, ya, tentu kita harus hindarkan keyakinan bahwa Dzulqa'dah adalah bulan kesialan. Yang harus kita perhatikan, kata Allah masih di At-Taubah ayat yang ke-36 adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Apa keutamaan dalam bulan-bulan mulia ini? Kata Imam Qatadah, ya, al-amal salih, amal-amal salih yang dilakukan pada ashhurul hurum, pada bulan-bulan yang dimuliakan, itu lebih bernilai atau nilai pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Artinya nih Bapak Ibu, salat zuhur berjamaah dimulakan dengan berwudu, atau mungkin juga dilanjut dengan qabla zuhurnya, termasuk duduk-duduk mendengarkan tausiah ini, ya, di mana mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian ilmu adalah amal solih. Maka ketika dilakukan di bulan-bulan mulia seperti ini nilai pahalanya lebih berlipat-lipat. Termasuk bapak-bapak yang memperlakukan pasangannya, istrinya lebih baik lagi. Ini pun juga jadi amal soleh yang nilainya dilipat gandakan. Makin sayang, ya. Kalau ada lebih rezekinya bapak sok we tong asa-asa, tong kagok-kagok, kasih tambahan uang bulanannya, uang jajannya buat istri, itu insya Allah itu amal soleh. Maka akan ditambah, akan dilipat gandakan nilai pahalanya di sisi Allah. Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga membuat pasien menjadi semakin nyaman, itu adalah amal solih. Nilai pahalanya Pak lebih baik, lebih hebat, walaupun mungkin digajinya sama-sama saja. Tapi di sisi Allahnya itu lebih berlipat-lipat pahalanya. Amal soleh apapun yang dilakukan,
di bulan ini Allah lipat gandakan. Namun tidak hanya hal tersebut yang harus kita perhatikan. Di satu sisi kita memperhatikan amal-amal solih, juga di sisi lain kita harus juga memperhatikan amal-amal salah. Karena kata Allah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan mulia ini. Jangan gampangan berbuat maksiat, jangan gampangan berbuat dosa. Kenapa? Karena nilai dosanya, kata para ulama, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas mengatakan, nilai dosanya Allah lipatkan. Allahu Akbar. Berarti kalau ada yang berani meninggalkan sholat, Allahu Akbar, ini dosanya lebih hebat lagi ketika dilakukannya di bulan-bulan mulia ini. Ya. Yang nipu, ya, yang berbohong, Allahu Akbar, ya, sekarang lagi banyak bertebaran uang di atas sana. Maksudnya di pusat sana, wallahu alam, ya, kan lagi rame-rame ada kasus korupsi A, B, C, D, itu yang terungkap atau yang diungkap, belum yang terungkapnya. Itu bisa barahaeun dah. Kalau dilakukannya di bulan-bulan mulia seperti Dzulqa'dah ini, maka nilai dosanya itu lebih berlipat. Maka di satu sisi kita harus banyak beramal solih, tapi di sisi lain kita pun juga harus memperhatikan diri kita agar jangan gampangan melakukan amal-amal salah. Allahu Akbar. Baca Al-Quran kita berpahalanya 10 dilakukan di luar bulan-bulan mulia. Kalau dilakukan di bulan-bulan mulia bisa jadi dilipat gandakan lagi. Itu kalau kita membaca Al-Quran. Kita memuliakan Al-Quran dapat pahala. Bagaimana kalau menghinakan Al-Quran? Menjadikan Al-Quran sesuatu yang kita jauhkan sebagaimana curhatnya Rasulullah kepada Allah. Wa qala Rasul, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Allah, ternyata kaumku teh banyak yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang dilalaikan, sesuatu yang dijauhkan. Nah, kalau sengaja melakukan hal tersebut, menjauhi Al-Quran, menjauhi nilai-nilai Al-Quran, maka bisa jadi, kalau kita kembalikan pada penjelasan ulama, nilai dosanya lebih dilipat gandakan. Jamaah salat Jumat, salat zuhur rahimakumullah. Inilah keutamaan bulan Dzulqa'dah di mana kita ditekankan untuk banyak-banyak beramal solih dan berhati-hati dalam beramal salah. Namun juga yang harus kita perhatikan bukan hanya sekedar amal fisik. Yang utama juga adalah amal hati. Ini luar biasa banget. Di mana bagaimana kita menghadirkan contohnya husnudzon, ya. Husnudzon pertama kepada Allah, husnudzon kepada sesama kaum muslim. Masya Allah, pahalanya lebih berlipat-lipat. Amalan hati lebih utama daripada amalan fisik. Bagaimana yang suudzon, bagaimana yang munafik, termasuk tadi yang meyakini bahwa Dzulqa'dah adalah bulan kesialan. Ini kan juga nih masalah hati nih. Berarti dia akidahnya perlu diperbagus lagi. Karena meyakini Dzulqa'dah sebagai bulan kesialan. Ya, amalan-amalan syirik, amalan-amalan kemunafikan, ini pun Allah lipat-lipat gandakan dosanya. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Mari kita minta pertolongan kepada Allah, minta taufik kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan momen bulan mulia ini dengan sebaik-baik amal dan memanfaatkan bulan-bulan mulia ini dengan banyak-banyak menghindarkan diri dari dosa-dosa. Di antara kehebatan seorang muslim, kata ulama, di antara hamba yang Allah berikan taufik adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktu-waktu spesialnya untuk amal-amal spesial. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.